Halo, yes, gue Dewi dan gue pengen ngobrolin kembali seputar wewangian dan wewangiannya kali ini sudah ada di belakang gue di sini. Oke. Gue pengen ngobrolin dua wewangian luncuran terkini dari salah satu brand lokal favorit gue, yaitu Alien Objects. Buat lo yang penasaran apa aja yang pengen gue obrolin terkait dua luncuran terkini dari Alien Objects, dilanjut. Well, ini adalah salah dua wewangian yang ngebuat gue kayak gue kudu banget untuk YouTube untuk ngebahas lebih detail terkait wewangian yang memang baru saja diluncurkan oleh brand Alien Objects. Jadi ada dua wewangian selama gue idle, selama gue tidak eksis di dunia per-YouTubean, nge-review wewangian di platform ini. Walaupun gue di platform lain ya ngobrolin, terus unboxing, terus share experience. Jadi buat lo yang penasaran, lo bisa cek social network gue yang lain. Nanti linknya bakalan gue share di description box gue. Nah, untuk lebih santai dan lebih detail, biasanya gue tuh lebih santuy gitu untuk ngobrolin itu ya di channel gue ini di YouTube. Nah, seperti biasa, seperti hajatan-hajatan sebelumnya, Alien Objects itu selalu meluncurkan wewangian udah beberapa tahun ya. Jadi udah ada 4 varian sebenarnya dari luncuran Indonesia atau Indonesia Raya. Gue lupa deh, gue kebalik yang mana duluan. Well, intinya yang pertama itu dia cuman bikin 3 dari koleksi Indonesia yang wanginya tuh ya ada nuansa kayak jeruk limonya, ada nuansa kayak, ada yang bilang kayak wangi soto, ada yang bilang wangi pecel, gado-gado dan sebagainya. Itu adalah luncuran pertama. Oke, kita langsung ngobrolin aja nih about flanker-flanker dari Indonesia, dan dari situlah memulai Alien Objects mulai untuk nge-share kayak setiap 17-an, setiap event Agustusan dia akan mengeluarkan wewangian yang kental dengan nuansa Indonesianya atau Nusantaranya gitu, dengan khasanah Nusantara, dengan rempah-rempah, dengan bebungaan. Dan kali ini di tahun ini di tahun 2023 dia mengangkat madu gitu. Madu Indonesia memang luar biasa, variannya tuh banyak banget dan unik-unik banget gitu ya. Walaupun ya madu ini kan bukan cuma diproduksi di Indonesia, tapi madu Indonesia itu selayaknya komoditi-komoditi Indonesia lainnya kayak kopi, coklat itu memang layak untuk di-highlight. Nah, kali ini Alien Objects mengangkat madu Indonesia sebagai flanker dari DOG Indonesia gitu ya. Nah, dari Indonesia, terus habis itu ada yang Indonesia yang kedua nih ada, jadi gue di sini punya 3 di sini. Nanti kita bandingin. Ini Indonesia yang akhirnya dia produksi untuk massal gitu ya, untuk bisa kita beli, bisa kita peroleh. Ini yang pertama, yang jadinya tuh yang kedua sih intinya. Tapi yang orang tuh bilang wanginya jamu, yang gue bilang kayak wangi kayak tanah-tanah yang kalau kita main sepak bola ada tanah-tanah kering, atau kayak di dipan-dipan yang biasa bau-bau rimpang yang kayak gitu-gitu nih adanya di sini. Terus habis itu di tahun berikutnya dia meluncurkan, Alien Objects meluncurkan flankernya yang kedua gitu ya, yaitu jamu melati yang tampilannya itu dia hijau seperti ini. Jadi nuansanya tuh dia warna-warna hijau. Terus ini juga nuansa melatinya tuh kental banget, tapi melatinya tuh bukan yang melati yang indolik banget. Kayak ini juga udah gue review. Well, nanti kita obrolin tipis-tipis. Selanjutnya di tahun ini, di tahun 2023 ini dia meluncurkan Alien Objects meluncurkan Indonesia Jamu Madu gitu. Ini tampilannya seperti ini. Unboxingnya udah gue share di SNS lain, nanti bisa dicek atau gue share linknya di description box. Tampilannya tuh seperti ini. Ini tulisannya tuh di atas jadi kelihatan nih jamu madu gitu ya. Terus ini masih dengan bakul jamunya, of course kayak bakul jamu gendongan, dan di dalamnya itu ada ini kayak iketannya deh, gue lupa deh karena unboxingnya ya, well it's from Agustus, sekarang udah September ya kan. Jadi tampilannya seperti ini. Terus ini dia penjelasan di dalamnya seperti ini gitu ya. Ini kalau dibuka begini, terus habis itu dibuka seperti ini, and then tutupnya seperti ini. Nah, ada penjelasan yang di dalamnya itu
ada lagi seperti ini. Ini penjelasan lebih detail tentang si flanker jamu madu gitu. Jadi kalau beli yang 50 ml itu nanti gue bakalan share kayak apa gitu, oke? Ini dalamnya seperti ini, terus ini belakangnya seperti ini, oke? Jadi dia kasih ada 3 varian madu gitu. Nah, madu-madu Nusantara ini emang ibaratnya tuh madu itu karena kan tergantung si lebahnya ya. Lebahnya ada di mana, dia ngambil polen dari mana, akan terpengaruh sekali dengan wanginya, dengan rasanya, dengan thicknessnya, warnanya, itu pengaruh banget gitu. Jadi menarik emang untuk ngulikin madu, walaupun ya madu rasanya ya madu manis gitu, gurih manis, tapi ada sesuatu yang berbeda dari masing-masing madu. Nah, dia itu siapa? Alien Objects, of course. Alien Objects akan memberikan madu setiap kali pembelian jamu madu gitu. Nah, ini adalah yang madu akasia seperti ini. Madu akasia ini salah satu madu favorit buat penikmat madu. Ini gue sebenarnya gue udah buka, tapi kayak gue sayang akhirnya gue tutup lagi. Cuman karena tempo hari gue radang, akhirnya gue pengen yang agak lebih fruity gitu. Kalau akasia seingat gue dia tuh lebih thick, terus lebih kayak ada wangi slightly lebih floral if I may say. Pokoknya ini salah satu favorit gue juga yang akasia, tapi kayaknya lebih bitter deh. Somehow ada bitternessnya juga di rasanya. Ini lebih thick aja seingat gue yang akasia. Nah, kalau yang klengkeng ini yang udah gue coba, ini lebih fruity. Dia tampilannya seperti ini. Tuh, ini udah gue minumin gitu ya waktu gue tempo hari radang. Jadi udah gue minumin, sementara yang lain tuh masih gue eman-eman. Dan ini yang madu kaliandra. Madu kaliandra ini juga dia warnanya tuh nggak yang bening gitu loh. So ini dia 3 varian madu yang nantinya kemungkinan bakalan lo dapetin. Gua nggak tahu dapat 3-tiganya atau salah satunya kalau emang lo beli yang 50 ml jamu madu, oke? Dan ini lengkap dengan si batik-batiknya, dan of course akan dapat batik juga yang kalau yang travel size akan dapat yang kecil yang bisa lo jadiin twilly di tas. Sementara kalau yang 50 ml lo dapat yang ukuran kayak selampe alias sapu tangan gitu ya, yang bisa lo pakai. Kalau gue biasanya gue jadiin kayak buat di corner meja, buat alas meja, yang kayak gitu-gitu. Banyak banget sih manfaatnya. Nah, ini gue coba buka satu, oke? Ini bisa dijadiin coaster sih gitu, walaupun tipis ya, maksudnya bukan yang tebel banget gitu. Karena ini bentuknya segi 4. Nih, bentuknya segi 4 dan ada AO-nya. Wait, gue taruh sini. Ini biasanya habis gue buka gini gue tutup lagi, sayang soalnya. Oke, nih seperti ini. Dapat yang kecil gini. Ini lo bisa jadiin kayak lo setrika, ntar bisa jadiin buat tatakan cangkir gitu ya. Nah, selain itu juga of course dapat yang gue dorong dulu ya. Oke. Ini dia untuk yang tahun ini 2023, dia tuh nuansanya agak burnt orange terracotta gini. Kebalik nggak sih? Oh enggak. Oke, kayak gini. Nih, gambarnya sih kalau nggak salah mirip ya, gue lupa deh. Karena yang 2 yang lainnya itu gue pakai di meja gitu. Oke. Kayak gini warnanya ya. Kalau yang tahun sebelumnya itu warnanya hijau, yang kayak gini jamu melati. Yang tahun sebelumnya lagi tuh warnanya seperti ini, yang cenderung kayak gelap, coklat gelap gitu, kayak gini nih. Oke. Itu about perintilan yang bakalan lo dapetin, dan paper bagnya warnanya seperti ini. Ya, detail-detailnya tuh nggak pernah luput gitu. Ini kertasnya udah gue buang sih, kalau nggak salah kertasnya juga warnanya senada gitu. Lucu banget ya. Oke, let's talk about the thing. Oke. Produknya. Ini dia produknya, as always Alien Objects selalu detail gitu kan. Nih di bawahnya ini ada tulisan Made in Indonesia. Mana ya? Mana dia? Fokus gak? Oke. Oke, kita buka aja. Ini botolnya masih sama dengan identitas Alien Objects sebelumnya, yaitu botolnya seperti ini dan magnetic. And then pas kita buka sprayernya itu, nah kalau sprayer kayaknya lebih enak di sini ya. Walaupun ini kena AC. Sprayernya ini dibandingin tahun-tahun awal ada perbedaan, dan ini lebih smooth sprayernya dari Alien Objects. Dan ini wanginya,
Lu kalau memang agak resisten dengan si Indonesia yang DOG, yang gue kalau ngomong DOG, oke, kita baliknya ke sini aja ya, karena flanker-flankernya bermulai dari sini gitu. Kalau yang 3 yang dia luncurin kan tidak ada yang punya. Oke, jadi kalau kita merujuk ke sini nih, yang Indonesia ini DNA-nya tuh masih ada, yang nuansa rimpangnya, nuansa tanahnya, wangi-wangi Indonesiawinya tuh masih berasa. Cuman menurut gue yang memang suka gourmand, suka yang agak manis, nah ini tuh jadi slightly lebih wearable si jamu madu ini, karena mungkin buat orang-orang yang terlalu wangi rimpang ini agak sulit untuk nail it atau untuk kapan gue mau makainya. Dengan adanya madu di jamu madu ini buat nuansanya kayak ada sentuhan gourmandnya, jadi nggak melulu about si akar-akaran, rerempahan, spices Indonesia dan tanah Indonesia, tapi madu Indonesianya ini ngebuat nuansanya itu jadi something yang lebih kayak common gitu di hidung, bukan sesuatu yang kayak edgy banget, walaupun tetap ada ya rimpang-rimpangnya, ada kayak temulawaknya masih berasa, serehnya masih berasa, citrusinya juga masih berasa. Tapi pada saat lo spray di awal, ini langsung berasa banget manisnya gitu. Jadi si jamu madu ini terasa manis yang dia tawarkan dari si jamu madu, of course. Well, siapa orang yang kira-kira nggak cocok, tetap mungkin nggak cocok buat lo yang memang sebegitunya kayak hidung lo nggak bisa terima dengan wangi yang berkesan grassy, yang berkesan earthy dan kering dari rimpang-rimpang yang kayak digelar-gelar kayak temulawak, sereh, kunyit yang kayak gitu-gitu. Lo nggak bisa terima itu sebagai something yang memang bisa lo botolin dan lo pakai sebagai parfum. Well, ini masih ada arah kesananya, walaupun si madunya cukup prominent, cukup nongol gitu, cukup nonjol di jamu madu. Tetap namanya juga it's flanker. Ini flanker, bukan flanker yang melenceng jauh, tapi flanker yang memang masih membawa ruh atau DNA dari yang dia kakak-kakaknya gitu. Cuman kalau yang jamu melati dia memang ada sentuhan floral melatinya yang berkesan fresh jasmine, sementara kalau si jamu madu ini berkesan manisnya dari madunya tuh keluar. Cuman bukan madu-madu kayak yang gooey banget, yang thick banget. Kalau gue tuh punya beberapa koleksi dari Xerjoff yang memang ada kayak Mamluk Xerjoff, itu dia pakai madu bener-bener jadi berkesan keluar nuansa animalik dari si madu. Kalau ini tuh madunya cenderung kayak cuman mengcapture nada manis yang bukan sugary, yang bukan gula gitu, tapi memang berasa honey gitu. Tapi nggak keluar wangi-wangi yang berkesan animalik, yang kayak agak terlalu gooey gitu ya. Gue sendiri kayak gue lupa deh, gue udah pernah coba yang B dari Zoologist, kayak ada arah ke sana, tapi gue nggak bisa bandingin head to head. But well, buat gue untuk nuansa madu yang ditawarkan ini cukup realistis lah wangi madunya. Ini nih wangi-wangi yang ditawarkan oleh jamu varian flanker jamu ini, menurut gue wangi yang cukup natural, realistis gitu. Jadi wangi-wangi yang ada dari alam itu tercapture dengan baik, dan pada saat kita cium tuh wangi alamnya tuh eksis banget gitu. Jadi wanginya berkesan alami banget. Jadi kayak kok bisa sih dia mengeluarkan nuansa wangi yang kayak datangnya tuh dari alam, dan it's very smooth, balance, dan gak ada yang berkesan nyegrak at all. Kalau emang lo belum pernah nyoba alien objects, mungkin lo bisa di can, karena lo tidak akan menemukan bau-bau di luar dari notes yang dia tawarkan, if you know what I mean. Jadi mungkin kadang ada bau alkohol yang berlebihan, atau kayak ada bau-bau yang berbeda dari yang kita harapkan, yang nongol sendiri tuh kayak nih kok agak ada sesuatu yang mengganggu, yang menurut gue sometimes agak nyengat, nyegrak, atau sharp, atau piercing gitu, atau blendingannya yang agak geradakan. No, di varian ini dari kayak
I don't know, gue belum coba semua alien objects, tapi dari yang gue tahu dan gue tahu perfumernya adalah orang yang sangat-sangat perfeksionis. I believe pada saat ada sesuatu aroma yang mengganggu itu nggak bakalan ditongolin. Dan untuk jamu madu ini memang sudah dipikirkan dengan sangat matang. So buat lo yang memang suka nuansa wangi yang berkesan Indonesia, atau mungkin lo pengen kasih oleh-oleh buat rekan-rekan kerja lu yang dari luar Indonesia, entah om-om bule yang memang tadinya tinggal di Indonesia kangen dengan nuansa Indonesia, atau ya untuk orang-orang yang memang penikmat madu dan jamu, I think this is for you gitu. Oke. Ya kalau gue ngomongin ini bakalan panjang banget karena staying power. Oke, we are talking about staying power. Untuk varian dari Indonesia ini, mau yang flankernya, mau yang DOG-nya, it stays forever on my skin. Oke, di kulit gue tuh staying powernya bombastis, sillage-nya dapet, projectionsnya dia bukan yang awannya yang tebel banget, tapi it's moderate. Jadi kayak orang di sekeliling lo akan notice. Dan let's say kayak teman gue waktu itu coba pakai punya gue, dia spray, dan pada saat di eskalator gitu kayak wave-nya dapet terus. Nah ya buat orang-orang yang memang tidak nyaman dengan wangi ini, ya ibaratnya wave itu akan eksis terus, ya I don't think this is for you. Oke? Tapi buat lo yang emang bisa menikmati nuansa wangi yang kayak gila sih, ini ethical banget gitu. Ada suasana-suasana kayak kembali ke kampung halaman, terus habis itu kayak manis yang masih bisa membawa kesegaran, bukan manis yang benar-benar sampai belenek gitu ya untuk dipakai siang hari. No. Jadi untuk SPL-nya untuk yang varian ini termasuk si jamu madu ini SPL-nya cakep. Oke. Terus buat gue ya, we're talking about SPL karena memang gue pernah mendengar kayak omongan kalau alien objects itu nggak awet. Not really. Memang ada, I mean mungkin dari pihak alien objects sendiri juga mempertimbangkan keawetan atau intensitas wangi, pasti ada maksud dan tujuannya. Oke, untuk yang Indonesia ini dia cukup lingersnya di udara juga cukup intens. Wave-nya tuh cenderung gue bisa dapet terus. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau memang ada yang pengen ditanyain, please let me know di kolom komen. Now gila, ini bakalan panjang banget videonya, tapi it's okay lah ya. Now we're talking about ini. Ini adalah yang terakhir banget dia luncurin sebelum gue tayangin video ini. Ini adalah paper bag untuk varian yang namanya adalah ini dia outer boxnya. Oke, tampilannya beda dengan yang Indonesia tadi. Ini adalah tampilan box standar dari Alien Objects. Ini adalah Fufu. Oke, dia itu warnanya biru muda dikombinasi dengan warna coklat somehow, coklat bronze gitu ya. Terus ini Eau de Parfum 50 ml, botolnya seperti ini, dan of course gue buka nggak ada karena ini belakangnya udah ada penjelasan seperti ini. Gue tunjukin dulu. Oke, yes, karena botolnya udah gue taruh di sini. Ini dia Fufu. Oke, ini cairannya, liquidnya warnanya bening banget, bener-bener bening. Jadi kayak clean banget. Buat yang nggak tahu, Fufu. Jadi Fufu itu adalah nama kesayangan dari sang perfumer dari Alien Objects. Jadi perfumernya adalah Lucky Heng, dan Lucky punya kucing, oke? Kucing yang dia namakan Fufu. Jadi Fufu itu kayak udah sepanjang hari ada bersama Lucky, dan beberapa kali gue bertemu dengan Lucky itu selalu penuh dengan cakaran-cakaran Fufu yang kayak dia membuat memori bersama Fufu. Dan kayak akhirnya setelah dia mempertimbangkan aneka rupa dan dia meluncurkan wangi yang merepresentasikan Fufu gitu sampai seniat itu. Oke, sampai karena memang ya I know dia sesayang itu sama Fufu.
Let's talk about fufu, oke? Gue juga gemes sih sama fufunya. Buat lo yang penasaran kucingnya kayak apa, bisa dikepoin either di Instagramnya Lucky Hang atau di I believe di Alien Objects mungkin juga udah ada gitu ya. Ini dia tampilan botolnya standar dari Alien Objects 50 ml, and then bersama dengan fufu. Nih detail-detailnya nih masih ada nih pitanya warna biru muda juga. Kenapa biru muda? Karena ini biru mudanya mirip banget dengan warna mata fufu yang kucingnya itu warnanya kucing Persia, I believe. Persia yang bukan yang pig nose juga. Persia tapi kayak dia ada cream point atau seal point ya. Gue lupa deh, kayaknya cream point. Wait. Gue jadi agak rancu ya. Pokoknya dia color point gitu. And then matanya tuh warnanya biru gitu. Oke. Nah, bersama dengan si fufu, pada saat pembelian produk fufu yang 50 ml akan ada penjelasan seperti ini. Ini penjelasan tentang wangi fufunya gitu ya. Ini seperti ini. Ini kalau dibuka seperti ini, lucu banget kan gambarnya. Gambarnya tuh gemes banget tahu. Dan si fufunya itu segemes itu. Fufunya tuh segemesin itu, bener-bener gemes banget, suka banget gue. Sebagai sesama penyuka kucing ya kan. And then, ini gue sampai taruh ini juga dong di tempat gue. Oke. And then, di sini gue dapat blotter yang ada pesan dari Lucky Hang-nya. Ini dia selalu menuliskan pesan-pesan personal, tulis tangan dari beliau gitu. And then ini tampilan depannya. Ini adalah lukisan yang memang sengaja dilukis. Ini pakai krayon, lukisan aslinya, dan di frame sama Lucky gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada si fufu di taman bunga gitu nih, di tengah-tengah taman bunga gitu, aneka rupa, ada orchid, ada tulip, ada iris, ya itu kita sudah bisa membayangkan gitu ya notes-notes yang disampaikan. Selain itu juga bersamaan dengan penjualan fufu, kalau lo beli yang 50 ml-nya dengan harga yang sama dengan produk-produk lain yang 50 ml juga, lo akan mendapatkan sesuatu as a token dan kenang-kenangan yang bisa lo pakai gitu ya. Ini tempat ya. Tempatnya pun sedetail ini, oke. Ini tempatnya. Buat yang penasaran, unboxingnya udah gue share juga yang ini. Terus ini penjelasannya nih. Seperti ini. Oke. Nah, ini sampai detail foto yang bisa dimasukin seperti ini. Apakah itu? Itu adalah ini dia. Ini adalah kalung berlapis emas 18 karat. Gila sih, gue bilang ini Alien Objects lagi sedekah apa gimana ya. Ini pertama kali seumur hidup gue tahu ada beli parfum dapat kalung berlapis emas 18 karat dan seniat itu. This is something yang memang menjadi kayak this is for fufu gitu, karena fufu itu kayak ya gue ngerasain lah kayak kita punya kucing gitu, punya hewan peliharaan yang menemani kita the whole day through better or worse melalui waktu aneka rupa masa gitu ya. Well, kembali ke kalungnya aja deh. Ini dia tampilan depannya. Jadi selain dapat liontinnya yang seperti ini, juga dapat kalungnya. Kalungnya ini cukup panjang, oke? Jadi kalau gue pakai ini kalungnya tuh bisa sampai ke bawah gitu loh. Terus ini bisa dibuka, tadi seperti ada digambarin gitu. Ini bisa dibuka dan bisa taruh 2 foto di dalamnya. Ini ada ceplakan tangan gue, maaf ya. Terus belakangnya itu ini ada tulisan Alien Objects ya, kelihatan kan? Sedetail itu. Oke, baiklah kita lanjut ngobrolin fufu. Baterai gue udah mau habis. Well, ayo kita cobain aja, oke? Ini sprayernya kita coba di sini dulu aja deh sprayernya. Oke, sprayernya sama dengan yang Indonesia yang jamu madu. Terus it's very smooth dan oke, wanginya ini dominan dengan, maksudnya mungkin karena hidung gue memang lagi eksplorasi wangi bunga Irish. Ini wanginya bunga Irish, oke? Bunga Irishnya berasa dominan. And then kalau dibilang bunga tulip, gue sendiri belum ngekepoin note bunga tulip segitunya. Terus kalau dibilang orchid ya ini menurut gue bukan orchid yang kayak lo kebayang kalau Tom Ford
si Black Orchid yang berasa yang dark banget, enggak. Ini justru berasa kayak light weave and light linger yang lebih kayak ada sentuhan vanilanya, sweet sedikit, tapi bukan orchid yang berat yang berkesan noir. Cuman memang ada sentuhan kayak edgy, ada sentuhan kayak agak waxy sedikit gitu ya, tapi bukan yang sampai kayak apa ya, kayak permukaan, kalau permukaan tekstur gitu yang licin banget, yang waxy banget, enggak juga. Tapi membuat nuansa floralnya itu jadi lebih unik menurut gue. Walaupun it's about iris yang hidung gue langsung mengcapture. Wangi bunga irisnya, maksudnya gini, mungkin buat sebagian orang nggak familiar dengan bunga iris, wangi bunga iris itu biasanya arahnya ngebuat wewangian itu berkesan powdery, berkesan lipsticky. Dibilang lipstick itu kayak apa? Kayak tuh kucing gue ikut ngeong ya kan. Kayak lipstick yang biasa tuh dipakai dulu-dulu tuh, lipstick mewah tuh ada sentuhan kayak wangi wax tapi agak wangi floral gitu. Nah, itu yang biasa muncul dari wangi bunga iris. Iris yang ditawarkan Fufu ini unik banget. It's a mix of many spectrum, banyak banget spektrum atau facet dari iris yang bisa gue capture dari si Fufu ini. Jadi kalau dibilang ke arah powdery yang keluar dari let's say Prada Irish, itu adalah yang wanginya kayak fresh after shower dengan wangi bedak. Nah, itu ada nggak? Ada di sini. Tapi bukan hanya itu gitu. Terus kalau dibilang ini ada sentuhan bateri ya nggak? Yang slightly waxy, ada. Tapi bukan yang bener-bener yang thick bateri banget atau kayak yang berasa banget kayak yang kayak kemarin gue bahas dari J. Parly gitu ya, dari Idole La Nuit. Enggak seperti itu, tapi ada nggak spektrum yang seperti itu ya? Ada. Terus kalau dibilang irisnya tuh jadi kayak apa gitu ya, ini tuh unik menurut gue. Jadi ada artinya, jadi kayak mengcapture iris yang bukan hanya bunganya aja. Biasanya tuh either kalau kita cek di Fragrantica atau di resources lain, pada saat orang bilang Irish, itu yang di capture adalah sisi bunganya, floralnya. Tapi pada saat orang bilang Orris Root, itu yang di capture adalah wangi yang lebih waxy, yang lebih earthy-nya. Sementara kalau dari Fufu ini, lu dapat semua. Lu dapat floral ya, dapat earthy-nya dapat. Jadi seakan-akan kayak si kucing ini nih lagi main di Taman Iris, terus dia kais-kais sampai ke akar-akarnya gitu. Terus kita ciumin deh itu si Fufu itu, kita ciumin deh si kucing ini. Walaupun memang ini tidak ada nuansa animalik ya. Jadi sama sekali bukan nuansa wangi yang animalik, walaupun ini kan Fufu itu adalah si kucing dari sang perfumer gitu ya. Cuman memang bukan yang wanginya animalik. I believe ada masknya di base-nya, tapi bukan itu yang menjadi dominan. Ada sentuhan earthy-nya, tapi earthy-nya tuh juga bukan berasa yang kayak yang terlalu berasa banget vetiver atau peculi gitu ya. No, ada sentuhan artinya, ada greennya juga. Jadi kalau buat gue, nih ibaratnya gue menyandingkan Fufu ini ibaratnya kalau bunga Irish. Gue ngambil tuh bukan cuma ngomongin parfum lokal, tapi let's say we're talking about bunga Irish. Itu kalau lo mau punya yang fotorealistik, iris ibaratnya tuh the whole iris dari si bunganya, daunnya, batangnya, akarnya, si Orris rootnya. Walaupun Orris rootnya ya kalau masih baru dicabut ya nggak begini juga wanginya, harus diproses dulu. Tapi ibaratnya tuh image-nya adalah the full image of iris itu akan muncul dari si Fufu. Let's say kayak kalau gue ngebayangin kalau dari brand luar itu kayak tuberose yang asalnya dari Carnal Flower dari Frederic Malle. Yes, I know. Gue segitunya mengagumi Lucky yang bisa ngebuat seperti ini. Gue pikir, gue pernah ngobrol sama teman gue ngerasa kayak Lucky itu mix of Jean-Claude Ellena and Dominique Ropion, my favorite perfumer. Karena Dominique Ropion itu bisa mampu untuk mengkreasikan aneka rupa wewangian yang bisa dia bikin, bukan cuman kayak gue nggak mau bilang cuman ya kayak Morias gitu yang freshy, tapi Ropion bisa berkreasi aneka rupa.
Dan dia kayak bisa membawa nggak ada DNA-nya, tapi dia bisa bikin freshy, bisa bikin manis, bisa bikin floral, bisa bikin gourmet. Sementara Jean-Claude Ellena tuh bikin yang very effortless, yang kayak watercolor gitu ya. Kalau Lucky bisa mix of both gitu. Dia bikin wangi itu very refined, tapi dia bisa bikin wangi yang menurut gue kayak kok bisa sih dia berkreasi dari yang si Indonesia jamu madu yang segitu intens ya, yang segitu berasa notes by notes-nya itu kayak berasa banget gitu, kayak ala-ala Ropiong, tapi dia bisa bikin wangi yang seperti fufu yang sangat-sangat effortless, yang sangat-sangat berkesan. Kalau dibilang minimalistik enggak juga, karena ini very kompleks. Floralnya juga sangat kompleks, tapi kayak santuy gitu. Wangi-wangi santuy ala Ellena gitu. Jadi gue kayak, ih kok keren ya. Dan ini gue ngebayangin kalau ngomongin about Irish, kayak gue punya si Splendiris gitu ya. Gue banyak banget sih, gue emang cukup suka dengan si Iris ini. Ada Splendiris dari Dusita, ada Hiris dari Hermes gitu. Aneka rupa parfum Irish yang gue juga prediksi bakalan rame di 2023 dan ternyata benar gitu. Dan kayak let's say kita ngomongin about Mykonos Rue yang collab dengan Sapeye gitu ya. Itu aspek itu juga ada di sini, tapi bukan hanya lipstickinya. Tapi let's say kalau gue ngomong about green and yang didapat dari si Dusita Splendiris, itu ada nggak? Ada di sini gitu. Jadi kayak kalau lo pengen punya experience secara menyeluruh tentang bunga Irish dan lo suka juga wangi yang berkesan fotorealistis, kayak ada di Fufu. Dan ini kayak wangi yang memang bisa lo pakai buat daily, bisa lo pakai untuk kayak ini lebih versatile menurut gue untuk dipakai, cuman mungkin lo harus bisa memahami dulu wangi Irish, wangi bunga Irish itu kayak apa. Dan ini buat lo yang mungkin ngebayangin, pengennya sepanjang hari wangi, no. Di kulit gue ini termasuk yang di kulit gue ya, bukan yang wangi seperti itu, karena memang berkesan lembut, berkesan pengennya tuh soft linger, bukan yang pengen berisik gitu wanginya. So ya kalau emang lo pengen wanginya eksis terus ya lo respray aja gitu, tapi sayang ya Bo, ini sesuatu yang menurut gue sangat-sangat sesuai untuk ibaratnya menunjukkan rasa sayang sang perfumer ke kucingnya gitu, yang selalu menemani dan merasa ada kesetiaan di situ, ada lingers yang selalu eksis, tapi very pure, very fun. Terus pengennya tuh ya bisa terus-terusan mencium wangi si Fufu ini gitu. Walaupun iya kucing memang gue tidak menyarankan ini lo semprot ke kucing lo ya, please. Jangan gitu, walaupun wah ini wangi Fufu jadi Fufu tuh wanginya kayak gini, enggak. Cukup lo semprotin aja ke diri sendiri, atau kalau gue biasanya kalau ke kucing tuh gue spray sedikit di tangan gue, di telapak tangan, spray sedikit, terus gue pakai di gue dan gue ratain ke kucing gue sedikit aja gitu. Jadi bukan yang langsung di spray gitu, bisa ngamuk ya kucingnya. Okay. Siapa yang mungkin nggak suka dengan wangi ini, mungkin buat lo yang memang antipati dengan wangi floral, I don't think this is for you. Karena memang intens dengan wangi floralnya, tapi ini floralnya sangat fun. It's very unique, bukan sesuatu yang biasa lo temuin di dimanapun. Let's say kayak gue suka beberapa ada brand lokal juga dari Car and Clear, Song of the Youth. Itu ada nggak? Ada nuansanya, tapi nggak sama gitu. Ada. Jadi beberapa aspek yang gue suka dari Irish itu yang ada di parfum ini ada nggak, di Dior Homme ada nggak, segala macam ada, tapi ini bukan yang seperti itu. Lo harus coba Fufu kalau emang lo suka wangi Irish. Gue sendiri nggak bisa ngepinpoint, oh ini mirip gini-gini, enggak. Kalau dipakai abis mandi tuh enak banget menurut gue. So, atau memang kalau emang kayak gue jarang mandi gitu, okay, pas lo nggak mandi pun lo pakai ini berasa kayak abis mandi. I think that's all yang bisa gue omongin about Fufu. Gila sih, keren banget, dan kayak kayak pengen punya semua nggak sih dari Alien Objects, ya nggak sih? Oke.
I think that's all. Buat lo yang udah nyobain, please let me know menurut lo gimana. Dan ya, sampai ketemu di video-video gue yang lain. Dan gue udah gak sabar pengen ngobrolin yang lain juga. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain ya. Bye-bye.